di faktur kita NPWP-nya NPWP pusat ya, tapi alamatnya alamat privat ke Semarang gitu. Ini yang baru di PR03 nih kawan-kawan pajak, perlu diperhatikan apabila ada pemusatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan pajak semua. Di siang ini kita jumpa lagi pada podcast KPP Madya Jakarta Utara, yaitu OPAK, obrolan pajak di tengah kota. Nah, pada siang ini kita akan coba sedikit bahas nih ya, yang lagi hangat-hangatnya, fresh from the oven. Kalau kayak roti itu roti ini ya, roti boy itu masih hangat gitu ya. Ini nyebut merek ya? Maaf, nggak boleh ya? Boleh. Nah, kita kali ini akan coba bahas tentang faktur yang diatur di Per 03 tahun 2022. Nah, pada pembahasan ini kita akan ditemani oleh dua panelis kita yang ganteng dan cantik. Nah, kenalkan. Yang cantik di sebelah kiri saya adalah Mbak Vanita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang sebelah sana Mas Keli, penyuluh pajak juga di KPP Madya Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Nah, kita mulai saja kawan-kawan pajak ya. Paling dasar dulu deh. Sebenarnya yang bikin faktur itu siapa sih? Dan kapan kita bikin faktur gitu ya? Timingnya itu kapan gitu? Oke, jadi sebelumnya kita sampaikan dulu terkait dengan faktur ini. Memang ada yang baru ya. Selain yang heboh itu masalah tarif ya. Ya tarif memang baru. Ini per tanggal 1 April kemarin pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak itu menetapkan tarif PPN yang baru di tarifnya 11% ya. 11%. Jadi mungkin selain itu kita juga sudah update aplikasi yang sebelumnya mungkin di awal tahun dihebohkan dengan aplikasi 3.1. Kemudian terkait dengan tarif ini itu ada di aplikasi 3.2 gitu ya. Jadi per 1 April ini kita sudah mulai aplikasi yang baru dengan tarif yang baru. Nah, tadi seperti Mas Doni sudah sampaikan wajib ya. Siapa aja sih yang wajib menyerahkan PKP? Membuat faktur pajak ya? Faktur, ya. Mas Kali mungkin ingin menyampaikannya? Iya. Tidak semua orang ya yang bisa membuat faktur pajak. Yang boleh menerbitkan faktur pajak itu adalah pengusaha yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemudian disebut dengan pengusaha kena pajak yang boleh menerbitkan faktur pajak. Nah, kemudian Mas Doni tadi pertanyaannya, menjawab pertanyaan Mas Doni, apa saja sih ya transaksi seperti apa? Transaksi seperti apa yang wajib dibuat faktur pajaknya? Nah, faktur pajak itu wajib dibuat dalam 5 hal. Ketika menyerahkan barang kena pajak, menyerahkan jasa kena pajak, kemudian ekspor itu ada 3 yang dikenakan faktur pajaknya ya, yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak. Itu ekspor barang tidak berwujud, ekspor BKP berwujud, okay, dan JKP. Ekspor JKP. Iya. Nah, kalau udah tahu kapan saat kita untuk nerbitin faktur ya. Nah, sekarang kapan nih kita harus bikin fakturnya gitu? Kita harus keluarkan fakturnya kapan gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya pembuatan faktur itu adalah pada saat terutangnya ya. Nah, kapan nih terutangnya? Yang paling gampang sih dilihat mana yang lebih dulu antara penyerahan sama pembayaran gitu ya Mas Keli ya. Nah, penyerahannya itu bisa ya tadi penyerahan atas yang sudah disampaikan oleh Mas Keli, penyerahan BKP ataupun JKP. Jadi ketika sudah ada penyerahan langsung tuh wajib bikin faktur karena sudah terutang. Nah, kalau ada pembayaran, pembayaran yang seperti apa gitu ya Pak Keli ya, Mas Keli ya? Atau full ya. Tadi ada yang bisa menggunakan pembayaran uang muka misalnya, terus nanti ada per terminnya juga diterbitkan faktur pajak. Atau kalau bayar full jelas itu ya, pasti penerbitan faktur pajak langsung pada saat pembayaran dilakukan. Begitu. Atau tadi kalau misalnya saat ekspor gitu, atau nanti ada saat lain ditentukan dalam PMK tertentu. Gitu. Oke, ya. Tadi ada kita bahas penyerahan dan pembayaran. Ya. Kalau katakanlah nih, kadang-kadang kan ada nih ya kawan-kawan pajak barangnya belum diserahin nih, tetapi dia udah bayar duluan, katakanlah bayar DP dulu deh 10%. Nah, kalau kayak gitu gimana ya? 11 sekarang tarifnya. Oh ya enggak, ini maksudnya DP pertama, termin pertama 10%. DP-nya, oke. DP-nya 10% dari total kontrak gitu. Nah, itu gimana cara bikin fakturnya? Apa nanti nunggu penyerahannya dilakukan
atau gimana ya? Oh ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Kelly bahwa terkait dengan pembayaran yang dicicil lah ya gampangnya Ya, kalau itu ya ada DP dulu gitu ya. Nah, nanti dihitung PPN-nya itu dihitung dari DP yang sudah diserahkan. Jadi dihitung dari angka si 10%-nya aja gitu. Nanti mengenai sisa pembayaran lainnya dihitung berdasarkan termin pembayaran. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bandingin ya antara faktur dengan bukti potong pasal 23 gitu ya. Kalau di unifikasi kemarin ada kita sempat berikan sosialisasi, itu bukti potong bisa kita gabung-gabungin. Nah, apakah di faktur ini juga ada mekanisme seperti itu ya untuk fakturnya nih? Gimana Mas Kelly? Di e-faktur juga ada Mas Doni, namanya faktur pajak gabungan, tetapi hanya untuk kode faktur pajak tertentu, satu kode faktur satu yang sama gitu ya. Sama dan kemudian pembelinya lawan transaksinya juga harus sama. Katakanlah transaksinya atas PTA, kode transaksinya 01 itu bisa digabungkan atas seluruh transaksi yang terjadi dalam 1 bulan tertentu. Yes. Jadi hanya 1 bulan saja kepada pembeli satu pembeli yang sama. Bisa digabungkan jadi satu faktur. Betul. Jadi nanti untuk keterangan aja gitu mungkin ya yang perlu diperjelas mungkin ya keterangan macam-macam transaksinya. Nah, gitu ya. keterangan yang dicantumkan dalam faktur pajak itu juga ada ketentuannya. Kalau di transaksi pada umumnya itu dicantumkan barang atau jasa yang diserahkan. Kalau misalkan pertanggalnya katakanlah di penyerahannya terjadi secara mingguan, maka dicantumkan di keterangan faktur tersebut barang yang diserahkan pada minggu pertama apa, minggu kedua apa gitu. Kolomnya tentu faktur pajaknya akan panjang, banyak gitu ya. Dan tadi harus dibuat paling lambat ya akhir bulan itu gitu. Gitu. Jadi bukan menunggu bulan berikutnya gitu ya, tidak disamakan dengan pelaporan. Jadi misalnya ini bulan apa, April ya. Nah, jadi untuk transaksi April paling lambat dibuat 30 April penggabungannya gitu. Tapi kalau katakanlah ya Mbak Fani dan Mas Kelly, ada kawan pajak nih, dia transaksinya ke satu pembeli pembeli aja nih ya, dikumpulin dari tanggal 5, 7, 10, 20. Nah, apakah nanti boleh dibikin tanggal 22 untuk faktur pajak gabungannya atau harus nunggu tanggal 30 untuk pembuatan faktur gabungannya itu? Ya, tadi kan disebutkan di situ paling lama ya, akhir bulan, betul. Karena kalau dia mau gabungin misalnya di tengah-tengah bulan ya, itu nggak masalah. Jadi nggak harus nunggu tanggal. Ya. Kalau misalkan biar nggak pusing bikin berkali-kali ya. Itu menjadi fasilitas, boleh digunakan atau dipilih oleh wajib pajak mau sampai dengan akhir bulan juga boleh, di tengah-tengah bulan apabila sudah banyak daripada nanti mau nunggu transaksi berikutnya, karuan di-cut aja. Tidak masalah. Jadi tidak harus menunggu 30 akhir bulan. Nggak harus menunggu itu ya. Jadi ini adalah opsional ya. Batasnya pada paling akhir lama ya, paling lama akhir bulan. Ya, jangan sampai lewat itu karena nanti udah beda aturan lagi yang dipakai. Nah, sekarang kawan-kawan pajak, tadi udah kita pahami ya kapan kita bikin fakturnya, pasal penyerahan atau pembayaran gitu ya, terus bisa digabungkan juga untuk fakturnya. Nah, sekarang cara pengisiannya nih di faktur itu yang krusial di Per 03 yang beda dengan Per sebelumnya itu apa sih di faktur ini untuk pengisiannya? Ya, kalau yang terbaru ya, yang terbaru itu kalau tadi Mas Kelly sudah sampaikan tadi keterangan dalam faktur gitu ya. Selain tadi keterangan jenis barangnya gitu untuk dicantumkan juga, itu yang paling penting adalah identitas pembeli dari si BKP ataupun penerima JKP itu sendiri. Nah, ini memang di ketentuan di Per 03 ada yang diperbarui bahwa misalnya itu wajib mencantumkan NPWP. Betul. Nanti kalau misalnya dia nggak punya NPWP, pakai NIK boleh. Pakai NIK. Iya, jadi lawan transaksinya adalah orang pribadi. Betul. Kalau badan tetap wajib mencantumkan NPWP-nya. Betul. Tapi kalau misalnya dia orang asing kan nggak punya identitas lain, pakai nomor paspornya boleh. Betul. Nomor paspor boleh. Betul. Terus kalau misalnya yang beli ternyata subjek pajak luar negeri gitu ya, tapi kan tadi ada ekspor JKP ya, tadi sudah disebutkan, atau ekspor BKP. Nah, pastikan di situ masukkan nama dan alamat dari si pembeli luar negerinya gitu. Baik, jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, di Per 03 ini ada kewajiban untuk mencantumkan NIK.
Ya, kalau nggak ada punya NPWP. Iya, apabila lawan kita atau pembeli kita tidak memiliki NPWP tersebut. Yes. NIK itu wajib kita cantumkan. Jadi betul. Alangkah baiknya nih ya, mungkin buat pesan kawan-kawan pajak, sebelum bertransaksi nih ya, betul. Kita pastikan NPWP-nya ada apa enggak, ya. NIK-nya ada apa enggak. Kalau NIK-nya ada, boleh nggak kita minta? Itu mungkin ya. Betul. Jadi nanti pada saat kita bikin faktur udah lancar bikinnya gitu ya. Betul. Data-data semua udah lengkap. Nah, pada saat kita udah bikin fakturnya, itu nanti untuk katakanlah nih ya, yang baru di Per 03 nih ya, itu kan juga ada masalah pemusatan PPN gitu ya. Nah, pemusatan PPN, ternyata ada pengiriman yang dia tuh nggak di KPP pusatnya. Jadi katakanlah beli, iya benar ya. Ini yang beli pusat, tetapi ternyata disuruh kirim ke cabangnya gitu ya. Punya pusat di Madya gitu ya, atau di KPP LTO gitu ya. Disuruh kirim ke KPP yang ada di Pratama Semarang. Itu cara penulisan indeks pembelinya gimana itu untuk detailnya sesuatu dia? yang baru juga ya Mas Doni, yang baru diatur di Per 03 ini tahun 2022. Jadi teman pajak jika di aturan sebelumnya belum diatur, nah di aturan Per 03 ini bagi WPKP yang telah memilih untuk pemusatan PPN, jika yang mengorder barang atau JKP tersebut adalah cabangnya, maka identitas yang tercantum di dalam faktur pajak tersebut NPWP tetap NPWP yang dipusatkan, NPWP cabangnya ya, pusatnya ya. Nah, kemudian alamatnya tercantum adalah alamat cabang atau pusat sebenarnya yang mengorder BKP atau JKP tersebut. Jadi katakanlah kalau kita kirim ke Semarang gitu ya. Jadi di faktur kita NPWP-nya NPWP pusat. Iya. Tapi alamatnya alamat refer ke Semarang gitu ya. Itu yang baru di Per 03 nih ya kawan-kawan pajak, perlu diperhatikan apabila ada pemusatan, ternyata pengiriman barangnya tidak di KPP pusat, maka pengirimannya alamatnya adalah sesuai dengan pengiriman BKP atau JKP tersebut. Betul. Ini terkait nanti dengan karena kan tadi identitas pembeli yang dimaksud dengan Mas Keli tadi ya. Artinya si penerima barang atau penerima JKP tadi itu sendiri ya Mas Doni ya. Jadi makanya kenapa alamat itu menjadi penting agar bisa dikreditkan tadi faktur pajaknya, sehingga tidak dianggap faktur pajak yang tidak lengkap. Tidak lengkap. Baik. Nah, ada kalanya juga nih ya antara alamat yang katakanlah di update sekarang gitu ya, bertempat sekarang itu tidak sama dengan PKP dia dulu, SPPKP. Itu gimana tuh sinkronisasi biar fakturnya bisa dianggap lengkap gitu ya, supaya faktur pajaknya ini kan kita menghindari kesalahpahaman antara penjual dan pembeli ya. Bisa jadi si pembeli ternyata sudah pindah alamatnya tapi nggak memberitahukan ke penjualnya, sehingga faktur pajaknya masih sudah benar, NPWP-nya NPWP pembeli, namanya benar tapi alamatnya salah. Nah, sebaiknya si pembeli mengajukan perubahan data dulu ke KPP, kemudian SKT-nya diserahkan kepada penjual. Baik. Itu menghindari faktur pajak itu bisa dikreditkan atau tidak gitu Mas Doni. Jadi jangan sampai nanti ketika katakanlah ada pemeriksaan atau ada pengawasan dari AR bahwasanya faktur pajak ini tidak eligible untuk bisa dikreditkan. Tidak diakui gitu tidak ya diakui. tadi. Kan sayang ya transaksinya transaksinya benar-benar terjadi tapi faktur pajaknya dianggap tidak dapat dikreditkan. Nah, ini cara satu lagi nih kawan pajak. Jadi ya, katakanlah buat kawan-kawan pajak yang udah pindah alamat nih, ternyata sampai sekarang belum update alamatnya di data kami gitu ya. Kami sarankan untuk segera untuk mengupdate-nya. Jadi nanti agar bisa mendapatkan SKT atau SPPKP yang baru dengan alamat yang baru. Benar. Nanti di fakturnya akan otomatis akan update ke alamat yang baru. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba ngomongin yang masalah DPP-nya nih. DPP di faktur itu kalau di Per 03 ini ada berapa macam sih yang dipakai di DPP itu di Per 03 ini? Kalau yang terbaru ya, dia itu menyebutkan adanya nilai tertentu Mas Doni, nilai tertentu dan besaran tertentu. Betul, itu yang baru. Nanti teman-teman kawan-kawan pajak ya bisa lihat di apa sih besaran tertentu itu, apa sih nilai tertentu itu ada di pasal 8 dan pasal 9, 8A dan pasal 9 terkait dengan nilai tertentu dan besaran tertentu.
Nah, itu adalah menyangkut terkait dengan penghitungan DPP-nya berapa gitu ya. Itu yang terbaru. Kalau yang lainnya masih sama terkait dengan sesuai dengan harga jual atau nilai penggantian atau sebesar uang muka atau sebesar termin. Nah, yang terbaru di Per 03 ini adalah memunculkan nilai tertentu ataupun besaran tertentu. Oke, ya. Ini kawan pajak ya. Perlu catat lagi nih. Ini baru lagi nih di Per 03. Adanya DPP dengan menggunakan besaran tertentu. Itu diatur tadi di pasal 9A ayat 1 ya. Itu ada nilai besaran tertentu. Ini baru di Per 03. Ini beda dengan DPP nilainya ya, Mbak Panit ya? Beda ya? Nah, beda ini. Jadi perlu diperhatikan besaran tertentu dengan DPP nilai itu ada bedanya. Nah, kita bahas yang lain ya. Setelah kita bahas fakturnya, sekarang kita coba bahas kode-kodenya nih. Nah, kalau tadi boleh saya sampaikan ya, tuh Mas Doni, kalau yang nilai lain itu terkait dengan misalnya kasih pemberian cuma-cuma gitu ya ke pegawai gitu ya, nanti langsung pakai nilai HPP-nya DPP gitu. Nilai lain gitu ya. Betul, itu contohnya. Ya, baik. Jadi kalau DPP nilai lain yang dikalikan terlebih dahulu adalah DPP-nya gitu ya. Baik, seperti itu ya kawan pajak ya. Untuk DPP nilai lain kita menggunakan DPP pokoknya dikalikan dengan tarif pajaknya terlebih dahulu ya untuk mendapatkan DPP nilai lain. Betul. Nah, sekarang kita coba bahas apakah ada sih perubahan di kode transaksi faktur di Per 03 ini, apakah ada yang baru atau sama aja dengan kemarin gitu ya? Gimana? Kalau yang berbeda cuman ada kode 05. 05. Ya, betul. Iya. Itu adalah penyerahan dengan besaran tertentu tadi. Oh, yang tadi itu kawan pajak ya. Itu aja yang berbeda di Per 03. Itu aja ya. Jadi untuk yang kode-kode yang masih lama dipakai juga ya? Masih. Kode 1, 2, 3 masih dipakai, 4 gitu ya. Iya, sampai 9. Nah, kawan pajak, karena di Per 03 memunculkan istilah besaran tertentu, maka mau nggak mau kode pajaknya, kode fakturnya juga akan menambah. Bertambah di kode 05. Nah, kawan pajak, untuk Per 03 kita coba sampai sini aja dulu ya. Nanti disambung di hari berikutnya. Kita akan coba bahas bagaimana tentang batas waktu penguploadannya gitu ya. Ada juga di situ. Nanti kita bahas di podcast kita berikutnya. Terima kasih atas dari tim narasumber kita, Mbak Fani dan Mas Kelly, sudah mau hadir dan memberikan sharing ilmu dengan kita di siang ini. Iya. Dari saya, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.